Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini berbicara tentang dampak, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang pengaruh. Sejauh mana kehidupan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil Tuhan itu bisa mempengaruhi lingkungan di mana kita berada. Jika kita belajar dari kecil, yang menjadi dampak dan pengaruh adalah orang tua atau siapapun yang mengasuh kita. Sampai besar, siapa yang ada di lingkungan kita, itu yang akan menjadi pengaruh dampak. Firman Tuhan juga mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jika selama ini kita sudah membangun kebiasaan yang baik, mari kita harus semakin lebih baik lagi. Ya, walaupun kita sadar betul kita masih tinggal di dunia yang penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, dan godaan yang membawa kepada kebinasaan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita harus tetap tinggal dalam firman kebenaran. Ya, bagaimana Tuhan panggil kita untuk menjadi dampak, menjadi pengaruh. Sejauh mana firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Sehingga karakter Kristus itu terpancar dalam hidup kita. Karena dia sendiri Tuhan yang memberikan teladan. Tuhan yang memberikan contoh. Manusia yang telah menjadi firman. Firman Tuhan yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Demikian juga kita, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kita dijadikan serupa dengan gambaran putranya Yesus Kristus, di mana karakter ilahi, ya, buah-buah ilahi itu terpancar dalam hidup kita. Benih ilahi, benih yang kudus itu yang ditanam dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, itu tumbuh dan berbuah. Sehingga dampak yang keluar itu adalah dampak-dampak yang positif, yang membangun manusia untuk semakin takut akan Tuhan, mengenal kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Karena kita tahu kita adalah manusia-manusia yang lemah, kita manusia-manusia yang butuh kekuatan setiap hari. Dan kita sadar betul bahwa pergumulan hidup hari-hari ini tidak semakin mudah, tapi semakin sukar dan semakin berat. Namun percayalah, ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kita kekuatan. Tidak ada seorang pun yang berani berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah dasar jaminan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan tidak hanya itu, Tuhan juga berkata, ya aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, sampai zaman akhir, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti menyertai kita, sehingga kita bersyukur sebagai pengikut Kristus, kita tidak menjadi yatim piatu lagi, tapi kita mendapatkan bimbingan arahan. Sampai kita berjumpa dengan Dia sebagai pribadi Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mengenal pribadi Tuhan adalah hal yang menjadi gaya hidup kita. Orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Menjadi gaya hidup. Oleh sebab itu mengenal pribadi Tuhan ada beberapa poin yang hari ini kita akan renungkan. Yang pertama, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memasuki poin yang pertama, beberapa minggu-minggu yang lalu ada viral ya tentang apologet-apologet kita, ya pertentangan tentang apakah penyaliban Yesus itu rencana Tuhan atau rencana iblis. Ya, berbicara tentang pribadi Allah di dalam Yesus Kristus, kita harus melihatnya dalam konsep kekekalan. Ya, karena sebelum ada dosa, sebelum ada manusia, ya Tuhan itu sudah merencanakan sedemikian rupa. Manusia gagal, Tuhan pasti sudah lebih dahulu tahu. Dosa akan timbul dan akan muncul, Tuhan sudah lebih tahu dulu. Sehingga dengan jawaban Yesus dia harus mati di atas kayu salib. Karena Tuhan tahu bahwa manusia pasti akan gagal dan Tuhan memberikan solusinya. Ya, jadi kita harus dengan kacamata kekekalan dan mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus,
Kita tahu bahwa pribadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan sebelum Abraham ada, firman Tuhan mengingatkan, dia sudah ada. Jadi mengenal pribadi Yesus itu adalah berbicara tentang pribadi Allah yang kekal adanya. Ya, ada satu ayat Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini berbicara tentang pribadi Yesus. Kemudian Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sehingga dia berkata, akulah air kehidupan. Ya, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan di Samaria, ya dia berkata, kalau kamu minum air ini kamu akan haus. Namun ketika kamu meminum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Ini berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Kemudian Wahyu 22:13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi sekali lagi, pribadi Yesus adalah pribadi Allah yang hidup. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, sehingga di dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini menjadi ayat dasar kenapa kita ketika belajar tentang pribadi Yesus, dia ada sebelum dunia ini ada. Ya, sekali lagi Bapak Saudara, kita harus melihatnya dengan konsep kekekalan. Bahwa pribadi Yesus akan dinyatakan ketika manusia itu memang mengalami kegagalan, jatuh dalam dosa dan butuh pengampunan, butuh penebusan. Ya, jadi berbicara tentang apakah penyaliban Yesus itu rencana iblis atau rencana Tuhan, semuanya benar. Ya, karena semuanya itu dalam konsep kekekalan. Jadi mari Bapak Saudaraku, ketika kita belajar firman Tuhan, tentunya kita tidak hanya sekedar mendengar saja dari setiap khotbah-khotbah. Namun kita kalau memang bisa membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi, mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan melupakan, namun kita mendengar dan membaca secara pribadi, kita mendapatkan petunjuk, mendapat hikmat secara pribadi dari Tuhan. Itu akan membuat kita semakin kuat dalam iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pengenalan akan Tuhan, ya, poin yang pertama, yaitu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8 ini ya mengingatkan kepada kita semua untuk kita bisa merenungkan, bahkan tidak hanya merenungkan, tetapi memperkatakan, mengucapkan firman iman. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan firman itu seperti pedang. Kita ingat ketika Yesus, dia dicobai oleh iblis sebagai manusia. Dia tidak melawan dengan kekuatan akal manusia. Namun Yesus mengingatkan kepada iblis dengan setiap firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, sampai dia dibawa ke bumbungan bait Allah yang tinggi. Yesus diminta, ya ditawari oleh dunia ini, kalau Yesus mau menyembah. Tapi Yesus ingatkan, sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, bahkan ketika diminta untuk menjatuhkan diri, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah perisai ketika kita menghadapi kelemahan, ketika kita menghadapi ketidakberdayaan, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, tekanan hidup yang tidak mudah. Firman itulah yang menjadi kekuatan kita. Sehingga Yosua 1 ini menjadi alasan untuk kita menjadi pengikut Kristus yang memperkatakan firman kebenaran. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya kita hati-hati.
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Orang-orang sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Apakah itu pengaruh yang baik atau yang tidak baik, tergantung kita. Bagaimana kita meresponi. Bapak Ibu Saudaraku, yang pasti kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi terang dan menjadi garam, berarti menjadi dampak yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak semakin baik-baik saja. Amin Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi dampak, menjadi pengaruh yang baik. Ya, jadi mari kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita bangun sampai hari ini kita tambahkan lebih baik lagi, atau kita sekarang sudah mulai pudar, letih, lesu, lelah. Yuk, ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali bangkit kembali. Kebiasaan-kebiasaan baik kita. Ya, mulai ketekunan kita, doa pagi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, ini harus kita bangkitkan kembali. Jujur sebagai manusia, kita masih seringkali lemah, kita masih tidak berdaya menghadapi tantangan zaman ini. Apalagi tubuh semakin lelah, semakin tua, ya orang bilang tubuh semakin merosot. Tapi sekali lagi manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Ini dari batin kita ini yang dari dalam, yang membuat kita bisa kuat. Ya, kita harus kuat dari dalam. Oleh sebab itu dengan merenungkan firman Tuhan, kita memperkuat manusia dalam batin kita ini. Amin, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat. Kenapa Maria memilih bagian yang terbaik? Semakin dia dekat dengan Tuhan, dia semakin tahu apa yang dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Ya, sehingga Yesus berkata Maria memilih bagian yang terbaik. Walaupun Marta tidak salah, tapi ada bagian-bagian yang terbaik. Mari kita gunakan hidup ini ya sebaik-baiknya. Ya, waktu boleh kita gunakan untuk pekerjaan, untuk aktivitas banyak hal. Namun jangan lupa, bagian yang terbaik ini kita harus lakukan, yaitu dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan, bahkan memperkatakan firman Tuhan. Jika ada yang sakit, katakan Tuhan baik, aku mengucap syukur dalam segala keadaan. Aku percaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ucapkan perkataan iman. Jika kita punya pergumulan apapun, ya katakan ucapan-ucapan firman, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan iman kita. Katakan ya dalam tubuh kita yang sakit ini, Tuhan sanggup menyembuhkan, oleh bilur-bilurnya Yesus menyembuhkan. Ketika kita lemah, kita katakan, aku kuat karena Yesus. Aku kuat, aku mampu, aku bisa karena Yesus. Mari katakan hal yang baik, hal yang positif. Ya, ada satu tes ya, seekor sapi, dia setiap hari didengarkan dengan musik-musik yang keras. Ya, dan ada satu ekor sapi yang juga didengarkan lagu-lagu yang syahdu, lagu-lagu yang membangun hal yang positif lah ya. Ya lagu-lagu yang enak didengar sehingga sapi ini berbeda dengan sapi yang mendengarkan musik-musik yang keras. Yang mempengaruhi pola pikir dan kehidupan sapi ini. Sehingga susu yang dihasilkan oleh sapi yang mendengarkan musik-musik yang lembut, musik-musik yang halus, itu menghasilkan susu yang baik. Sedangkan sapi yang mendengarkan musik-musik yang keras, menghasilkan susu yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Ini ternyata mempengaruhi. Jadi sekali lagi, ternyata lingkungan itu sangat berdampak, sangat mempengaruhi. Ya, sejauh mana kita bisa memahami. Demikian juga kita mengenal pribadi Tuhan, sejauh mana kita mengenal ya orang-orang dekat kita. Ya, jika kita mengenal teman-teman sahabat kita, ya semakin dalam kita semakin memahami kekurangan dan kelebihan, apalagi suami dan istri. Ya semakin mengenal, dulu waktu pacaran kenal yang baik-baik saja, yang seolah-olah yang buruk-buruk tersembunyi. Tapi setelah menjadi istri dan menjadi suami, wah semuanya keluar. Namun dalam hal itu pun kita harus tetap membangun keluarga yang baik, hubungan yang baik. Tidak mudah memang, tetapi sekali lagi karena benih ilahi ada dalam hidup kita, firman Kristus ada dalam hidup kita, maka yang keluar hendaklah benih-benih yang baik.
karakter Kristus. Amin, saudara. Ya, Yosua 1:8 ini mengingatkan supaya kita bisa berhati-hati, ya, dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa di sini yang ingin menjadi orang yang berhasil? Banyak orang berhasil, tapi sedikit orang yang beruntung. Tentunya kita ingin menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Mari kita dalam perjalanan hidup kita, pengalaman-pengalaman dalam hidup kita semakin mengenal pribadi Tuhan justru dengan segala problematikanya, dengan segala tantangan zamannya. Ya, kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di dalam perjanjian baru kita akan melihat kebenaran firman Tuhan untuk penerapan kita sebagai orang-orang yang tinggal di zaman akhir ini, ya. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat ini. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi sekali lagi, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan kepada pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Ya, dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayat-ayat mengingatkan kepada kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, saya akan lanjutkan ayat sampai 9 dan 10 karena ini juga penting. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya sudah dahulu, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Luar biasa. Jadi poin pertama, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Allah dalam perjalanan hidup kita ini, yaitu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sampai kita dipenuhkan, ya, dari iman dikatakan, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan. Setelah kita percaya kepada Yesus, mengenal pribadi Yesus, pasti kita akan berbuat baik. Karena pengajaran Kristus pasti baik. Amin. Karena pengajaran Kristus itu tentang kasih Tuhan. Bahkan tentang pribadi Tuhan sendiri yang penuh kasih. Kita bisa mengampuni, kita bisa mengasihi karena Tuhan mengajar. Jadi dari iman kepada Yesus kita bangun dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tambahkan kepada imanmu kebajikan, bahkan kebajikan kepada pengetahuan. Sehingga segala pengetahuan yang ada di muka bumi ini, ya, kita dipertontonkan, dipertunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini itu bukti kasih Tuhan atas hidup orang-orang, ya, atas hidup seluruh makhluk. Kasih Tuhan ditunjukkan kepada semua manusia. Ya, kemudian pengetahuan kepada penguasaan diri, bagaimana kita bisa menahan diri. Ya, salah satunya jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ini pengajaran-pengajaran yang sederhana namun tidak mudah, loh Bapak Ibu Saudara. Ya, penguasaan diri. Sehingga ada buah roh yang ke-9 mengatakan, ya, penguasaan diri. Orang bisa memiliki kasih, tapi pada akhirnya penguasaan diri ini tidak mudah. Bahkan sampai hari ini. Ini ujian yang tidak mudah, menguasai diri sendiri. Banyak orang yang gagal, tidak bisa menguasai diri. Banyak mereka dalam perjalanan mau meraih
puncak, namun karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya gagal. Oleh sebab itu, pengajaran ini sangat penting. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita bisa menguasai diri. Dan penguasaan diri kepada ketekunan, kita harus bertekun. Jangan lelah, walaupun kita pasti mengalami kelelahan. Jangan letih, walaupun kita juga pasti pernah letih. Namun tidak ada manusia yang berani berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, datanglah kepada Yesus. Ini waktunya Sela tadi yang saya sampaikan. Kita harus berdiam diri. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi poin yang pertama, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan mengenal pribadi Tuhan. Ya, setidak-tidaknya kita membaca secara pribadi. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian poin yang kedua, melalui mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita seringkali mendengar melalui media sosial, ya apapun, mulai YouTube, melalui TikTok, dan lain sebagainya. Firman Tuhan yang disampaikan. Tapi sekali lagi, selain itu, kita tetap harus kuat, memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Ini alasan kenapa kita bisa mengenal. Karena ketika kita membaca secara pribadi, kita bisa sewaktu-waktu, Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari ini kita bisa mendengarkan khotbah si A, si B, pendeta si A, si B kita dengarkan. Namun saya menyarankan untuk kita memiliki persekutuan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Ya, ini yang banyak sampai hari ini yang dilakukan oleh banyak umat Tuhan. Mereka mendengar firman Tuhan melalui media sosial. Tidak salah. Namun sekali lagi, kita harus memiliki persekutuan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Yaitu jam-jam kita sendiri. Ya, jadi poin yang kedua melalui mendengar firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, melalui pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi dasar Bapak Ibu Saudara. Ya, menjadi dasar kenapa kita harus memiliki pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi inilah yang menjadi iman kita kuat. Tidak bisa digeser oleh apapun karena namanya pribadi Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang mengikut Yesus karena mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga iman mereka kuat. Kenapa? Karena secara pribadi. Seperti Paulus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga dia berani menyerahkan hidupnya. Bahkan menjadi saksinya, menjadi rasulnya. Sampai hari ini, setiap surat-suratnya menjadi kabar gembira. Kabar Injil keselamatan. Karena Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Demikian juga kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Pengalaman pribadi inilah yang menjadi dasar. Mari kita akan melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat 18-23. Ini satu pengalaman Musa ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sebagai hamba Allah yang luar biasa, Musa mengalami satu pengalaman yang hebat. Ya, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 18-23 saya akan bacakan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini kata Musa kepada Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Jadi Tuhan akan menunjukkan segala kegemilangannya, kemuliaannya ya kepada Musa. Dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi jelas, barang siapa yang melihat Tuhan, pasti akan binasa. Selain daripada orang yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Namun Musa mendapat kasih karunia. Dia mendapatkan kesempatan. Ayat 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku.
tapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Musa ini mendapatkan kesempatan melihat wajah Tuhan, walaupun belakangnya saja. Ya, jadi Musa ini mendapat kesempatan untuk melihat belakangnya Tuhan, ya, punggungnya lah ibaratnya. Ya, saya yakin ini adalah pribadi Yesus sebelum dia dinyatakan dalam perjanjian baru. Dia lahir ke muka bumi ini dengan cara dia harus lahir melalui manusia, perawan manusia, Maria. Jadi Bapak Saudaraku, perjumpaan Musa dengan Tuhan ini adalah pengalaman pribadi di mana tidak semua orang bisa ya dan menerima anugerah kasih karunia seperti ini. Karena barang siapa yang melihat Tuhan pasti akan mati karena dia adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman pribadi ini berbicara tentang pengalaman setiap kita sebagai pengikut Kristus untuk kita bisa mengenal pribadi Allah melalui pengalaman-pengalaman pribadi, mujizat-mujizat yang kita alami, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, bahkan yang terutama adalah pengampunan Tuhan atas segala dosa kita. Melalui karya salib, kita diampuni, kita dipulihkan, kita mendapatkan figur teladan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu pribadi Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Sehingga teladan hidup kita adalah pribadi Yesus. Dan dia adalah pribadi Allah yang tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah melalui renungan hari ini, ada 3 prinsip bagaimana kita bisa mengenal pribadi Allah, yaitu melalui pembacaan, perenungan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Dan tentunya pengenalan kita akan Tuhan di dalam Yesus Kristus akan sempurna ketika kita menerapkan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ya, dan kita akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung kemudian melalui mendengarkan firman Tuhan. Jika kita memang tidak bisa sama sekali membaca ya firman Tuhan, kita melalui mendengar firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui media sosial. Ya, tentunya yang firman kebenaran Yesus Kristus tentunya. Ya, kemudian yang ketiga yaitu melalui pengalaman pribadi. Ya, seperti tadi Musa, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan ini menjadi kesaksian buat kita untuk kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun yang kita alami, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita, asal kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ya, berdiam diri. Seperti Maria mengambil bagian yang terbaik, mari kita ambil waktu dalam hidup kita ini yang terbaik. Berikan waktu khusus ya untuk Tuhan, bekerja, berkarya dalam hidup kita. Amin Bapak Saudaraku, bila firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung dan menjadi pemenang. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung ketika kami memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui pembacaan firman, perenungan firman Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, namun kami mau menjadi pelaku-pelaku yang hidup di tantangan zaman akhir ini. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang berhasil. Dan biarlah pengalaman-pengalaman pribadi kami dengan Tuhan itu yang menjadi dasar untuk kami menjadi orang-orang yang kuat. Karena kami tahu, karena kami adalah milik Tuhan dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika hari ini ada yang sakit, Tuhan tolong jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan mampukan kami untuk kami bisa terus melangkah berjalan dengan iman yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sampai Kau datang menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi, Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.